Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan atau suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wak Geng, malam hari ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut, hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana posisi pergerakan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut untuk malam hari ini. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran tersebut berasal dari kondisi batin. Kondisi batin yang bisa saja untuk malam hari ini saya mengategorikannya menginginkan suatu kebebasan secara ketenangan. Kalau kartu ini saya arahkan terhadap kondisi pemikiran manusia tersebut, saya rasa kartu ini pun masih berbicara untuk menghampiri diri kamu, tetapi ketika menghampiri diri kamu, karena memang situasi pemikiran dia sedang tidak stabil. Dari kondisi ketidakstabilan tersebut, manusia ini seakan-akan mengharapkan kehadiran kamu, di mana kehadiran kamu memberikan diri dia suatu ketenangan atau kebebasan secara keheningan. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi perasaan, ya tidak berbeda jauh dari kondisi batin yang saya katakan tadi. Kalaupun berbeda jauh, karena memang dia sudah menyadari situasi ketika mengabaikan diri kamu, situasi yang paling membuat diri dia sangat sulit di dalam kehidupan dia untuk dia hilangkan. Muncul kartu Ten of Cups, terdiri dari 10 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-10 cawan yang barusan saya katakan, satu cawan yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran manusia itu masih menginginkan suatu momen
yang dimana momen itu berbentuk nostalgia atau reunian terhadap diri kamu. Dimana ketika manusia ini menginginkan suatu bentuk reunian, karena dia tidak bisa memungkiri kehadiran diri kamu di masa lalu adalah kehadiran yang paling tepat. Tetapi ketika manusia itu menyadari kehadiran diri kamu paling tepat untuk saat ini, dia tidak bisa mengeksekusikan secara langsung. Karena di satu sisi, orang yang dia prioritaskan sudah dia beri dengan rasa kebahagiaan. Tidak akan mungkin orang yang dia prioritaskan itu memberikan manusia itu suatu kebebasan untuk mengarah terhadap diri kamu. Ibaratnya, manusia ini sudah terlalu lama untuk kembali terhadap diri kamu, tetapi kembalinya diri dia dihambat. Muncul kartu Page of Cups. Lagi-lagi yang keluar kartu Cups yang mengarah terhadap kondisi perasaan. Saya rasa manusia ini, geng, benar-benar masih menyimpan situasi perasaan terhadap diri kamu, tetapi diri dia seperti merasa sangat takut. Takut karena dia menyadari ketika dia bersama dengan diri kamu, manusia ini tidak pernah memberikan suatu kehangatan atau kedewasaan secara tindakan ketika komitmen terhadap diri kamu bersifat sakral. Muncul kartu Ten of Swords. Lagi-lagi kartu ini yang keluar. Setiap kali saya ingin personal secara pribadi untuk mengarah terhadap manusia tersebut, kartu ini yang selalu keluar. Yang seakan-akan kartu ini seperti ingin memberitahukan terhadap diri kamu bahwasannya diri dia tidak baik-baik saja. Bahwasannya diri dia ini seperti dalam situasi yang penuh dengan rintangan, atau memang situasi diri dia ini dalam kondisi yang dihianati. 10 pedang, pengkhianatan, dicurangi, dimanfaatkan, dihianati, kehancuran, kegagalan, penolakan. Itu dia, geng. Ini resiko yang harus dia terima ketika diri dia sudah mengabaikan diri kamu, dimana ketika mengabaikan diri kamu, dia tidak ada mendapatkan suatu kemajuan. Itu yang selalu saya katakan, biarkan orang yang telah meninggalkan diri kamu itu menikmati kehidupan dia terhadap pihak ketiganya. Kamu nikmati kehidupan kamu. Karena secara tidak langsung, apa yang ditanam itu yang akan dituai. Semakin besar manusia itu mengkhianati diri kamu, semakin besar pengkhianatan tersebut akan dia terima. Siklus kehidupan itu saling berputar. Kalau orang baik ketemu dengan orang baik, pasti jawabannya akan memberikan suatu kejelasan. Apalagi orang yang buruk memperlakukan orang yang baik, pasti orang yang memperlakukan yang buruk itu menerima hasil dari tindakan dia. Saya selalu memperingatkan terhadap diri kamu. Jangan terlalu acuan untuk memikirkan orang yang telah meninggalkan. Kita yang rugi, kita yang terjebak. Doakan saja, mudah-mudahan hubungan dia terhadap pihak ketiganya bisa langgeng, bisa ini. Toh juga nanti diri kamu saja bisa dihianati, apalagi pihak ketiganya, apalagi diri dia tidak. Pasti dia pun akan mendapatkan pengkhianatan. Muncul kartu King of Pentacles. Raja atau ratu yang memegang satu koin. Kalau saya mencoba untuk menarik kata koin, koin ini seperti mengatakan kondisi keuangan dia. Kalau saya mengangkat kedua kartu ini, pengkhianatan secara kondisi keuangan, yang dimana kondisi keuangan dia diserakai atau dicurangi. Kalau saya mengatakan kondisi keuangan dia berada di dalam titik terendah, ya bisa saja. Karena ini manusia
tidak bisa mengendalikan kondisi keuangan dia pada jalur yang tepat. Setiap kali memiliki materi, setiap kali memiliki keuangan, pasti ujung-ujungnya keuangan yang dia miliki itu dengan tujuan apa? Berfoya-foya. Ini raja dan ratu yang memegang satu koin, yang seharusnya manusia ini bisa menikmati kestabilan keuangan dia. Karena pemikiran dia menganggap keuangan dia ini terlalu berlebihan, masih mending berlebihan. Ini kalau pas-pasan, kan tolol manusia itu. Kalaupun saya mengatakan dia mencari pihak lain hanya untuk sekedar kepuasan secara keuangan yang dia dapatkan, orang yang bersama dengan manusia yang meninggalkan diri kamu, tolol juga. Karena bisa saja King of Pentacles ini saya putar balikan posisinya, Wage. Bisa dia yang mencari pihak ketiga, bisa saja dia yang menjadi pihak ketiga di dalam hubungan orang yang dia rusak hubungannya memiliki kestabilan materi, orang yang dia rusak kan tolol. Bisa saja orang lain yang menjadi pihak ketiga di dalam hubungan kamu, manusia itu yang tolol. Itu dia, Wage. Secara tidak langsung dengan kepergian dia, kamu itu sudah didewasakan secara pemikiran. Setidaknya kamu paham, wah ternyata orang yang saya prioritaskan selama ini sampai di sini perjuangannya. Untung alam semesta membuka bagaimana karakter dia, bagaimana sifat dia. Kalau sampai selamanya manusia itu berada di samping kamu, yang tolol siapa? Yang bodoh siapa? Kamu kan? Itu dia, Wage. Kamu sudah tahu manusia itu tidak pernah bersikap dewasa. Kamu sudah paham manusia itu tidak pernah membuat diri kamu bahagia. Kamu sudah tahu manusia itu mengkhianati kamu. Kamu sudah tahu manusia itu tidak pernah memberikan kebebasan terhadap diri kamu. Jangankan kebebasan, berkomunikasi secara sopan untuk didengar tidak pernah. Jadi kan lebih untung diri kamu. Walaupun memang situasinya kamu yang terluka, kamu yang dicurangi, setidaknya kamu diuntungkan. Karena belum tentu apa yang kamu berikan diberikan oleh orang yang dia prioritaskan. Kalaupun diberikan oleh orang yang dia prioritaskan, tidak menjamin situasi komitmen itu tidak ada pengkhianatan. Pasti ada pengkhianatan. Kamu saja dikhianati, apalagi pihak ketiga. Tidak mungkin pihak ketiga tidak mengkhianati dia, dan dia tidak mungkin mengkhianati pihak ketiga. Logika yang bermain, Wage. Orang baik seperti kamu bisa dicurangi, bisa dimanfaatkan, bisa dilukai, apalagi orang lain. Itu dia. Muncul kartu Six of Swords. Terdiri dari 6 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini, dia pergi dari kehidupan kamu, tetapi kepergian yang dia ambil, keputusan yang dia terima, keputusan yang dia lakukan, membuat diri dia menerima kesulitan. Dia mengira meninggalkan diri kamu itu ada perubahan di dalam kehidupan dia. Nyatanya apa? Ini tidak ada, Wage. Bagaimana mungkin orang yang pergi dengan situasi kepecundangan bisa merasa nyaman secara pemikiran? Bagaimana mungkin dengan sikap yang melarikan diri bisa merasa tenang secara batin atau secara perasaan? Ingat loh, kartu ini 10 pedang. Dia pergi secara tiba-tiba terhadap diri kamu karena dia mengkhianati kamu. Tetapi kepergian dia malah membuat kondisi diri dia tidak stabil. Muncul kartu Three of Pentacles. Three of Pentacles terdiri dari 3 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari ketiga koin tersebut,
satu koin yang saya tarik ini memberitahukan terhadap diri kamu, manusia ini untuk saat ini, malam ini, membutuhkan bantuan. Seperti orang yang sedang berusaha keras untuk mengembalikan kondisi kestabilan dia. Knight of Wands, pangeran tongkat. Kalau saya mencoba menarik kata tongkat, tongkat yang saya tarik ini memberitahukan terhadap apa? Ini manusia seperti dalam situasi yang ada konflik. Ada seseorang yang sengaja datang secara tiba-tiba. Bisa saja kedatangan seseorang ini ada urusannya terhadap kondisi keuangan. Bisa saja seseorang yang datang secara tiba-tiba ini dia ada utang piutang. Nih, dia geng. Muncul kartu The High of Priestess, pendeta perempuan. Kalau saya mencoba menarik kata pendeta, pendeta ini ibarat menggambarkan kepergian dia itu adalah kecerobohan dia yang memberikan situasi tekanan secara batin. Kepergian dia itu membuat batin dia ingin menghampiri diri kamu. Tujuannya apa? Karena diri kamu yang bisa memberikan diri dia kebahagiaan. Batin dia ini yang berbicara mana sisi perbandingan antara diri kamu dengan pihak ketiganya. Muncul kartu Eight of Swords. Barusan saya mengatakan kondisi batin, dan barusan keluar kartu The High of Priestess dibenarkan oleh kartu Eight of Swords, terdiri dari 8 pedang. Nih, kamu bisa melihat sendiri. Dikelilingi oleh 8 pedang dengan posisi mata tertutup. Inilah kondisi diri dia. Kepergian dia membuat situasi dia tercekik, terkekang, terpojokkan. Ibarat dikunci oleh seseorang. Biar manusia ini sadar dari perbuatan dia. Kan tadi keluar kartu 10 pedang. 10 pedang, titik terendah. Bisa mengarah terhadap kondisi keuangan yang saya katakan. Bisa mengarah terhadap kondisi batin. Itu dia geng. Makanya saya selalu mengatakan tanggung jawab kamu adalah terhadap diri kamu, bukan memikirkan bagaimana manusia itu. Sekalipun manusia itu memperlihatkan kebahagiaan dia terhadap orang lain, itu bukan urusan kamu. Itu bukan tanggung jawab kamu. Tanggung jawab kamu itu bagaimana mental kamu. Bagaimana situasi yang ingin kamu prioritaskan. Kalau kamu masih memikirkan manusia itu dengan situasi kepura-puraan dia yang seakan-akan dia bahagia, pasti diri kamu merasa sensitif, marah. Kalau kamu marah, kalau kamu sensitif, apa yang kamu dapatkan? Keuntungan apa yang kamu dapatkan? Ada tidak ATM kamu berubah angkanya atau menambah angkanya, menambah 3 digit? Tidak kan? Saya paham, saya menyadari sakit memang, dihianati, dicurangi. Tetapi yakin, tanamkan di dalam pemikiran kamu, apa yang ditanam pasti akan dituai. Saya berbicara seperti ini bukan dalam arti saya mensugesti diri kamu. Saya mengarahkan logika kamu, mana yang lebih penting untuk dipikirkan, diri sendiri, mental diri, atau manusia itu. Ingat loh, kamu saja bisa dihianati, apalagi orang lain. Tidak mungkin orang lain tidak bisa mengkhianati dia, memanfaatkan dia, dan dia tidak mungkin tidak mengkhianati orang yang dia prioritaskan untuk saat ini. Kalau kamu sudah ada perjalanan komitmen secara sakral dan sudah ada hasil dari perjalanan komitmen kamu, sanggup kan dihianati? Apalagi dia mengkhianati orang. Itu Dewa Geng. Bagaimana dari apa yang saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu?
Ya kalau memang bisa masuk secara logika kamu ya silakan angkat. Tetapi kalau memang tidak bisa masuk secara logika kamu ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja perkataan yang barusan saya katakan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya diri kamu mengetahui posisi diri dia untuk malam hari ini. Posisi yang benar-benar tercekik, terpenjara, dikurung, terkekang, terpojokkan. Dia bakalan mencari diri kamu dan dia pasti akan memberikan diri kamu komunikasi. Karena komunikasi yang akan dia berikan kalau dia ingin reunian itu pergerakan dari kondisi batin dia. Karena batin dia seperti memberikan dampak buruk yang dimana manusia itu menganggap tindakan dia itu adalah kecerobohan yang dia lakukan. Ini dia Wage. Dan kemunculan kartu ini sebagai kartu terakhir yang saya katakan terhadap diri kamu. Kalau saya mengangkat kartu-kartu selanjutnya, nanti yang keluar kartu positif, keenakan manusia itu. Cukup sampai di sini. Itu dia Wage. Maaf kalau saya berbicara terlalu nyablak, to the point. Tetapi itulah tipikal saya. Tidak mau memberikan suatu cerita yang seakan-akan membuat diri kamu ini berharap. Itu dia Wage. Anggap saja perbincangan kita ini antara adik dan kakak, kakak dan adik. Tidak ada yang disembunyikan. Mungkin kamu lebih memahami antara kalau kakak dan adik saling curhat, saling bertukar pikiran, pasti kan tidak ada yang ditutup-tutupi. Berbicara to the point. Itu dia Wage. Nanti kalaupun aku panjang lebar cerita, telingamu membusuk hanya untuk mendengar manusia tersebut. Sampai di sini aja lah ya Wak Geng ya. Nggak enak. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.